Rame kok. Nah, udah. Kurang pede gue tadi ngomongnya. Apa lu? Nggak jelas lu. Semuanya. Ya. Pahit lu. Mending kalau ada yang mau belajar stand up nanti gue review beatnya ya kan daripada Belum ada Iya, beatnya. coba yuk. Kan itu impian lo katanya. ayo. Lu nggak ada beat original. Bisa. Ada. Coba aja dulu. Dari beat original nanti beat Katanya lebih apa? lucu lu. Iya. Belajar bawain pakai beat orang gitu. Nggak cuma referensi nggak pernah coba nulis kok. Itu kan mesti keresahan sendiri. Kita tulis sekarang. Nah, Ayo. Keresahan lo apa? Kesan lo apa? Keresahan lo apa? Baru Keresahan gua. Chinese cuma Ini- bagian stereotip doang. Proses pembuatan beat stand up comedy Ah. live. Oke. Oh Hanya ini di sini ya. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Tes ya. Ah, emang kenapa? Iya nggak apa-apa. Apa kesan lu tadi? Chinese tapi cuma ke bagian stereotipnya doang. Contoh. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan orang bilang Chinese tuh kaya. Oh, lu miskin? Sederhana menjurus ke miskin kok. Oke. Kemiskinan lu apa misalnya? Kemiskinan gua kayak pergi pulang sekolah kadang jalan kaki gitu. Berapa jauh? 5-6 kilo, 4-5 kilo. 4-5 kilo jalan kaki. Itu banget lo yuk. Lu kelas kerap lagi, Cok. Iya. Nah, Segitu jauh gitu. itu pernah lu coba kembangin nggak? Hah? Pernah lu coba kembangin nggak? Nggak pernah? Nggak pernah. Bisa misalnya lu compare keadaan lu sama keadaan, kan lu kan mau menekankan betapa malangnya lu kan. Tapi Iya. kan orang nggak ada yang kayak nggak ada yang tadi kan lu bilang nggak ada yang peduli sama orang, mikirnya lu duit gitu. Padahal lu, tapi lu bener jalan kaki 5 kilo ke sekolah. Soalnya kan anaknya 3 tuh. Jadi kadang bapak gua nggak bisa jemput. Terus gua kadang nggak sabaran, nggak dijemput-jemput mending gua pulang jalan kaki. Nggak ada aja. bis apa Angkot gitu, gitu. angkot gitu. Paling sepeda, kalau nggak pinter-pinter ini ngelobi orang tua temen. Nggak ada duit atau nggak ada jurusannya, nggak ada bisnya di jurusan itu. Ini gue nanya dulu ya. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Bahkan untuk naik bis aja nggak ada duit. Iya. Gila, Soalnya kan nggak kadang ada. dijajin kan jemput, cuman kadang tuh gak sempet karena keteteran karena anaknya 3. Oke. Tuh. Oke. Angkot 2.000 lu. 5 kilo itu kan jauh ya. Ya kan? 5 kilo tuh Iya. jauh. Jadi Berapa lama sih? Ntar gue cek dulu ya biar angkanya pasti ya. asik. Enggak, angka- Itu jauh angka. banget lo yuk. Nyampe 5 kilo apa enggak ya? 2 kilo Satu aja. setengah jam itu jalan. 4 kilo deh. Karena kaki gue kecil kali ya dulu ya. Lu merasa tuh 5 kilo. Gue merasa itu jauh. Katanya cuma 2 meter. Nggak tau. Coba routing dulu. Kita routing ya biar Ya, biar Coba ceritanya ya. ini kan kita sebelum bikin cerita kan bikin ininya dulu nih, landasannya dulu. Apa gue Lamaan. ya gak usah kali ya. Berapa tuh? 2 kilo. Berlebihan. Tapi umur lu berapa 2 kilo itu? Usop. SD. SD. SD SD, anak SMP. kecil buat anak kecil kalau 2 SD apa SMP nih yang bener nih, entar salah lagi lu. SD pernah, SMP pernah. Oke, SD ya. SD kan kakinya kecil, jadi 2 kilo tuh 2 Gue kilo. berasa jauh banget itu. Iya, 2 kilo. Ya lu kan bisa misalnya bandingin itu sama orang yang misalnya anak-anak yang kenapa kalau orang-orang di kampung tuh suka jadi bahan berita gitu, jalan berkilo-kilo dari desa ke sekolah di gunung, sekolah. Gue juga gitu tiap hari gitu. Ya, misalnya membandingin itu situasi apa lu ngadepin sepanjang jalan dari sekolah sampai rumah tuh ada apaan gitu. Ada apa? Dipalak, Jambret. dijambret. Pernah ya, Bre? Emang lu punya duit buat dijambret? Kan masih ada HP-HPan tuh dikasih, HP Cina kan buat pegangan. Dijambret. Jambret. Dengan ini apa sih yang sindikat ini? Lu nabrak adik gua lu ya? Yang gitu tau gak sih? Iya ada. Bisa ngambil sepeda juga. Ini gua belum nemu lucunya di mana. Sedih bener. Iya. Lebih kesedih. Jalan kaki. Enggak, tapi salah satu komedi yang paling enak diolah tuh memang self deprecating, menghina diri sendiri kan. Jadi lu bikin ini aja, lu bikin agak hiperbola gitu. Misalnya kita main jarak deh, misalnya jarak ya 2 kilo gitu. Anak SD jalan 2 kilo gitu. Misalnya lu breakdown tuh. Satu langkah anak SD tuh berapa meter gitu. Misalnya ya contoh ya satu langkah anak SD, berarti lu bayangin gue dari sekolah ke rumah itu gue tuh berapa ribu langkah gitu. Gue kalau udah pakai Apple Watch udah achieve target seminggu tuh atau apa gitu. Jadi kayak
Kalau dipikir-pikir sekarang gue jadi joki Strava tuh. Nah, gitu tuh bisa. Ayo. Gerni. Kondak nih. Dan Deodor nih. Lucu nih. Paling kocak nih. Paling ngakak nih. Madu tongkrongan nih. Itu bisa. Kurang lebih gitu ya kau berarti kau. Iya, Bisa nih. dibikin hiperbola dibandingin ibaratnya nih gitu. Ya kan, gitu. Jurus-jurusnya sering-sering nonton stand up aja ntar lu kalau nonton stand up Indonesia deh. Panji nonton Panji. Ntar lu pelajarin jurusnya tuh, tekniknya tuh. Dulu sering nonton kok. Zaman Masake Bangsaku dan lain-lain. Oh, sekarang udah enggak. Sekarang udah gak terlalu keep up. Kenapa? Gara-gara didukung Anies, lu nggak suka? Buset. Bukan. Pak Anies baik. Karena gak terlalu keep up ya, zaman Suca doang sih. Sama yang zaman masih stand up di Metro tuh, yang masih open mic. Oke. Itu nonton tuh. Aku mau nanya juga ya. Boleh. Aku mau nanya dong, Terence, kalau misalnya sebenarnya kan tadi ngomongin formula stand up ya. Kebetulan aku lagi bikin film juga. Nah, kalau formula stand up sama formula film tuh mirip-mirip nggak sih sebenarnya? Prinsip komedinya stand up bisa diaplikasikan ke prinsip komedinya film. Bisa. Tapi Nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Malah jadi fondasi yang bagus. Karena komedi itu teknis sebenarnya. Yang orang nggak nge tuh komedi itu teknis sekali gitu. Jadi kalau lu udah ngerti komedinya dari stand up, gitu lu masuk ke film, ibarat berantem tuh jurus lu banyak gitu. Lu punya banyak cara buat bikin komedi. Kenapa? Karena lu udah belajar mempelajari itu dari panggung stand up gitu. Tapi kalau mau dibikin simple, menurut gua komedi di dalam film atau audiovisual itu ada tiga level lah. Dari kesulitan yang paling gampang tuh pasti ini dari kesulitan, bukan kesulitan di eksekusinya ya. Di eksekusi udah pasti sulit. Kesulitan bikin adegannya. Yang pertama tuh paling gampang adalah slapstick. Paling gampang lah gitu. Iya gitu, saya mau ya lu bikin Arab jalan naik sepeda tiba-tiba papasan sama baja itu saya nyemplung ke kali, pasti orang ketawa. Iya nggak? Boleh juga. Boleh kan? Boleh tuh, Coba bagus. dia lewat nih. Iya kan? Tiba-tiba ada Oke tuh, oke tuh. Jujur, pasti lucu lah. Oke. Lucu. emang mereka Besok boleh deh, besok Ya. boleh. Jadi itu cara menurut gua paling gampang bikin slapstick. Kedua yang paling gampang tuh banter. Banter itu ceng-cengan atau dialog yang berbalas kalimat gitu loh, ledek-ledekan itu banter tuh. Sama ya. Iya. Nggak pernah. Jago nih kok dia kata-kata. Iya. Ngaco lu setan. Nah, yang paling susah itu adalah joke situasi. Situasi itu susah karena kalau lu mau punya situasi yang lucu, lu perlu planting dari situasi-situasi. Lu perlu siapin setupnya dari adegan-adegan sebelumnya. Jadi itu harus ditenun lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk tak jadi gitu. Karakternya dari awal udah kebentuk, situasi kebangun. Jadi kadang-kadang karakternya ngomong apa-apa aja udah lucu. Itu yang paling susah tuh dibikin. Susah. Situasi sebenarnya kayak jatuh cinta seperti di film-film, banyak situasi ya tuh. Komedi situasi di Jatuh Cinta seperti film-film, misalnya waktu tadi yang top of mind kepikiran di gua tuh waktu si Agalayan mereka mau bawa pocong tuh. Kan mereka urgent nih bawa pocong tapi malah ngebahas soal asam lambung gitu ya kan, ya situasinya tuh kayak ini mereka malah berdebat gitu soal jahe itu harusnya diapain kayak gitu-gitu kan. Jadi karena itu jadi lucu karena mereka punya urgensi untuk segera mindahin si pocong itu gitu. Jadi situasinya kebangun gitu. Kalau ngerosting harus nulis nggak kok? Iyalah. Apaan aja kalau bahannya. namanya stand up. Roasting kan bagian stand up juga ya. Stand up itu pasti ditulis sih. Pasti ditulis. Nih, kok. 90% tuh ditulis. Ngomong-ngomong nulis ini, teman saya udah sempat nulis satu beat. Dia Oke, juga sempat silakan. coba stand up yang waktu itu. Ada apa Yang sih? waktu dan tempat di belakang. Yang kemarin. Mike. For you to shine, Mike. Singkat Mas. Ada coherence, Mike. terjadi. You can do that, Mike. It's okay, Mike. Mike. It's okay, Mike. Apa nih? Come on, Ini Mike.
Nick, you got this, Mike. Lu main-mainin. Apa sih yuk? Mike tuh siapa? Dia. Iya. Kenapa? Jelasin dong. Oke. Dulu pas awal-awal yang YouTube tuh kan berdua kok. Ada sama temen kan, nah bokapnya temen gue itu taunya nama gue Miko bukan Niko. Dia bilang Mik, kamu jadi Mike. Punchline-nya di Gue mana? mau bikin ini kok. Itu bukan materi. Gue mau bikin di sini ada satu roasting night ngeroast gua. Semuanya ngeroast gua. Gua sendiri. Gue di mana gitu. Gue di roasting. Walaupun kalau di roasting biasanya yang di roast itu nggak boleh bales, tapi di terakhir dia dikasih kesempatan buat nge-reply satu-satu. Iya, nge-reply satu-satu, Tapi iya. ketika di roastingnya nggak boleh nyaut. Ayo bikin. Apa? Roasting. Iya. Sekarang. Jangan. Emang cukup? Harus nulis dulu. Iya. Riset dulu. Ya kan butuh waktu berapa lama sih? Ceplos aja udah. Isi hati lu udah. Orang mudik. Romo, lolo, goblok, bau keringet. Sopan. Apa Nick? Ini lu stand up lu. Tadi dia ada ya. Kayak gitu dia. Iya. Udah ngomong dia. Begitu tadi pas dia bilang temen bokapnya temen gua nyangkain nama gua Miko. Nggak, bukan. Itu bukan kok, bukan. Habis itu diem lagi lah, kagak jadi. Enggak, ini pas kemarin gue stand up yang di HW itu. Iya. Ya, ini salah satu materinya Oke. cuma kayak aduh gue harus ingat lagi yuk. Diri coba diri. Stand up komedi. Diri ya. Ya. Awareness nih ya. It's time for you to shine, Mike. Let's go, Mike. I trust you, bro. Bebannya gila anjing. Bawaannya gila banget nih. Ya gua madep sono dah. Jangan dong. Jangan. Ya jadi Selamat malam dulu. selamat malam semuanya. Ya. Rame banget. Boleh minta tepuk tangannya. Grogi pasti gitu ya. Grogi gitu. Boleh minta semangatnya tuh. Ya jadi orang banyak kenal gue itu karena sesuatu yang dianggap orang sebagai kekurangan biasanya gue jadiin sesuatu, gue manfaatin buat jadi konten gitu. Ya misalnya kayak pertama itu dari peristiwa gue lahir sumbing. Orang mungkin mengira kalau sumbing itu kayak sebuah kecacatan, tapi buat gue no, itu adalah sebuah kelebihan, sesuatu yang bisa dimanfaatin. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak sumbing, kira-kira karir gue ke depannya bakal jadi apa soalnya. Kedua pas bokap gue meninggal, semua orang bilang harusnya gue berduka, tapi duka gue bisa gue jadiin konten juga. Dan jadi rame lumayan sampai 100.000 follower di Instagram. Akhirnya kemarin ada satu waktu tragedi terjadi lagi pas zaman Covid kok. Pas zaman Covid itu gue kena Covid bareng sama nyokap. Terus kita awalnya tuh nggak mau kemana-mana, nggak mau pindah ke Wisma Atlet sebenarnya. Tapi akhirnya pindah karena nyokap waktu itu bilang di rumah itu pas dia lagi karantina, dia lagi isolasi, itu tikus tuh kayak 3 menit sekali lah lewat turun dari atap ke bawah naik lagi ke atas gitu. Jadi akhirnya nyokap bilang kayak ini kita kayak harus pindah deh kok, ini nggak bisa nih kalau mama di sini, mama takutnya kena sakit mama takutnya kena serangan jantung, meninggal bukan karena Covid tapi karena serangan jantung gitu. Karena tikus. Iya gitu ya, kan gue sebagai anak kan langsung kayak wow, kaget kan, maksudnya nyokap tuh bisa kepikiran ngomong gitu, jadi kayak anjing lah, ini gue belum mikirin konten apa lagi mau gue tulis nih kalau nyokap serangan jantung. Malu, deliverynya malu. Turun volume. Bagus loh, Mas. Volumenya turun. Bagus loh, Mas. Terus. Udah. Itu satu Bitcoin. Oke. Sekarang gini. Sekarang kita ulang. Tapi dibenerin ya? Tapi gue pause ya. Iya. Pause ya. Pause ya. Iya, pause. Oke. Oke, ulang kayak tadi. Oke. Selamat malam semuanya. Sorry, gua rekap dulu. Oke. Penampilan tadi kan udah enak karena itu jujur, karena lu cerita yang jujur, jadi lu Iya. nggak usah, orang juga dengernya juga nggak kayak orang lagi kayak pengen ngelucu. Ya. Orang juga ngerasa lu tuh lagi cerita hidup lu aja, tapi kebanyakan setup lu kepanjangan untuk punchline masih terlalu sedikit. Jadi dari tadi lu stand up sebenarnya banyak ruang untuk punchline-punchline-nya. Kita coba ya. Ayo, coba dari awal diulang ya.
Banyak orang kenal gue karena gue selalu memanfaatkan sesuatu yang mungkin orang pandang sebagai kekurangan sebagai bisa menjadi kelebihan. Salah satunya mungkin orang waktu banyak kenal gue karena gue sumbing. Jadi kayak menurut orang itu adalah sebuah kecacatan, tapi menurut gue itu adalah sebuah kelebihan yang bisa gue manfaatin untuk jadi konten gitu. Oke, sampai situ dulu deh. Itu sebenarnya dua part itu sebenarnya udah harusnya ada half punch-nya. Iya, ada half punch-nya. Kayak misalnya lu naik, ya mungkin lu lihat gua nggak usah ngomong juga, lu udah tahu lah ya. Lu bisa lihat sendiri kan, ya anting gua norak gitu misalnya gitu. Bisa. Iya, antingnya norak banget kan? Iya kan. Bisa. Contoh bagus menurut lu, menurut gua norak. Misalnya. Nah, terus orang lihat gua sumbing, orang bilang gua cacat. Menurut gua bener gitu. Jadi kan emang bener gitu. Jadi lu sampai situ aja udah paling nggak dapet 2 lah yang kecil gitu. Ngerti nggak lu? Kayak main timing itu kan makanya komedi itu timing. Kayak orang bilang gua cacat, menurut gua bener, itu akan beda sama timing lu ubah. Orang bilang gua cacat, menurut gua bener, beda kan, ada suspense, ada timing di situ. Ya betul. Menurut gua tepat sekali misalnya gitu ya, gitu misalnya. Terus Ya selain itu yang kedua, ketika pas bokap gue meninggal, gue jadi anak yatim. Menurut orang itu gue harusnya berduka, tapi no, gue menjadikan duka gue sebagai konten. Jadi kayak bikin konten dan akhirnya hasilnya lumayan rame, menghasilkan 100.000 followers di Instagram lumayan, dan bisa ajuin verified juga. Dan akhirnya tragedi. Oke, stop dulu. Bokap lu tuh meninggalnya kenapa nggak mau lu ceritain sekalian, tanggung? Oh iya, karena sakit jantung. Iya, Ya. kan kalau Marcel Widianto kan Serangan bokap gue jantung, serangan jantung, nggak sempet serangan balik Iya. gitu, belum sempet nyerang balik. Iya. Tapi ketawa dari belakang anjing. Nah lu kalau lu nggak ada masalah dengan menceritakan meninggalnya bokap lu kan? Nggak apa-apa. Nah maksud gue jadi tanggung karena lu kan mau ngebuka diri anyway. Iya sekalian aja ceritain gitu. Bokap gue meninggal serangan jantung. Iya, dia serangan jantung dan saya berarti belum nemu. Gue juga nggak berani ya. Kalau ini gue liatin perkara ngatain anting Nora doang gue enteng, tapi kalau bapak serangan jantung tuh kayaknya gimana ya gitu. Gimana ya? Iya. Terus. Ya akhirnya tragedi yang berikutnya adalah ketika kemarin gue COVID. Nah, tar lu kan bahwa meninggalnya bokap lu berbuat 100.000 followers itu kan ironis kan? Iya. Maksudnya kayak ya lucu, getir tapi lucu gitu. Nah, itu kan belum lu olah tuh. Bisa ada punchline-nya gitu kayaknya. Iya. Coba lu bayangin kalau gue beli 100.000 follower berapa coba? Sekalian lu cek. Gue udah ngecek ya 100.000 follower 5 juta gitu. Ya, makasih Pak gotiaunya hampir. Kan kayak dapat 100.000 follower anjing dari bokap kan. Nggak kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu masih banyak celah sebenarnya. Masih banyak celah. Jadi kayak belum dibeda-beda lagi tuh, ruang-ruangnya tuh masih banyak banget sebenarnya. Dan hujan yang getsu. Nah, selain hujan air mata, hujan endorsan gitu. Iya. 100.000 dapat verified. Ya. Bapak gue pergi, brand masuk. Iya. Ini kombut. Iya. Cari tunggu dulu. Nah, ini yang jantung. Jadi kalau orang verified ada yang jalur ordal, jalur politik, gua jalur akhirat, kan? Iya. Apaan lah? Maksudnya lu di situ lu harus cukup jeli untuk melihat ironis juga tapi lucu juga ya, gara-gara bapak gua meninggal gua malah dapat 100.000 follower dan verified, gitu, rezeki. Masih banyak ruang sih itu, Nick. Iya. Ini udah lama juga kok, udah lama nggak dibawain. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih papa gue masih menafkahi gue dari akhirat. Iya. Mending lu sekarang. Gua enggak sih. Jali gocap. Iya lu ya. Jot. Ngejot. Ngejot. Enggak.
Jangan. This time bisa Jod. Mungkin ini Jo. Mungkin ini Jo, ini. This time. Gue doyan kerjaannya jangan beda. Enggak. Enggak. Tonight. Lo abis ini syuting lagi enggak kan? Enggak, besok. Udah pulang kan? Besok. Mau dong lihat-lihat kalau syuting itu mau main dong. Iya main besok, Boleh besok nggak last day gue. Ya. Besok last day, kalau mau main besok. Udah last day Bisa gue. besok ada. Ya lu main ke agak lain aja ntar gue kabarin. Ya. Cameo agak lain kali ya. Iya. Ngapain gua? Jadi apa kayak jadi batu nisan gitu. Pocong Arab cuy. Iya. Lucu kali ya? Iya lucu tau. Pocong Arab bukan tuh Arab anjing. Tuh, Niko stand up langsung naik tuh. Gila. Naik. Yuk next asik. Jod. Kompetisi. Tuh ceritain asal nama Aloy ke Koernes. Apa Aloy? Asal nama Aloy katanya suruh ceritain tadi ada. Ngeri. Ger nih. Ini nggak dager, ini emang ini ya. Itu setup itu. Enggak, nama gue tuh bukan Aloy kok sebenarnya. Apa? Nama Coba. gue tuh sebenarnya Aldi Renaldi. Aldi Renaldi. Iya, cuman pas itu opa gue tuh namanya tuh pakai huruf kapital karena kan opa kan nulisnya pakai kakek itu kan kita Iya. nulisnya pakai huruf gede semua kan. Ah. L D I R D-nya? ya. D-nya ini kebetulan kayak O, dipanggil di kelas. Emang nulisnya di mana? Dia tuh nulisnya gini A. Iya, nulisnya di mana? Oh, di buku sekolah. Semua dulu ditulisin. Oh, ditulisin. AL di ada manggil Aloy gitu. Diem lah maksudnya Aloy, nggak ada yang tahu maksudnya. Tapi sampai bilang Aloy Ren Aloy. Oh kayaknya gua nih gitu. Itu doang. Aloy Ren. Ren Aloy. Karena nama gua Aldi Renaldi jadi Aloy Ren Aloy gitu dibacanya. D-nya kayak O. Aloy Ren Aloy anjir lucu banget. Aloy Ren Aloy. Ini kenapa ya? Lucu tau. Aloy Ren Oh, Aloy. ger. Mantap. Lucu Aloy Ren Aloy lucu. Itu gua nggak ngelawak ngentot. Jok-jok yang paling lucu itu nggak ngelawak. Nggak ngelawak Emang. maksudnya. Lucu banget anjing. Sumpah. Itu nyebelin gua gitu. Itu nyebelin tuh barusan. Tahu dong. Semakin lu nggak berusaha ngelucu, semakin lucu. Iya betul. Karena masih mau stand up berarti kok? Masih akan stand up gak bikin special show? Gue lagi memaksakan diri open mic lagi. Kemarin kan Hardcore kan mulai bulan lalu bikin open mic rutin sebulan sekali. Lusa episode Maret tuh lusa. Tapi udah sold out. Mohon maaf teman-teman. Yang di Comika? Saya Comika kan kecil ya, cuma Iya. 90, 80, 90 orang. Lagi latihan lagi sih, mumpung ada banyak premis dari anak gue yang mulai beranjak remaja. Oh. Coba dong, kok. Bisa nggak sih? Boleh kok 1-2 mah. Ya, Satu beat lah. Iya. ada misalnya anak gua mulai pacaran, anak gue yang gede kan udah kelas 3 SMP, cewek kan mulai pacaran, terus ini karena live gue nggak bisa cerita terlalu detail, gue versi sensornya aja lah. Pokoknya adalah hal-hal dari pacarnya menurut gue udah putus sekarang tapi jadi bebas. Gue bilang sama dia kan, kak, karena anak pertama kan, kak, menurut kamu dia nggak red flag ya? Harus ngomongnya dengan bahasa Gen Z kayak kamu dia nggak red flag. Terus anak gue jawabnya gini, Daddy, everybody has a red flag. Oke. You just have to choose which shade of red. Lu kebayang nggak kalau dulu gue ngomong gitu ke bapak gue? Nabihin. Bapak gue nih bisa. Kalau gue ngomong gitu ke bapak gue shade of red itu red nyonyor. Ditendang mulut gue. Kayak gitulah cerita-cerita soal anak gue gitu yang udah mulai remaja, gue udah makin tua, udah mulai mikirin soal ya itulah hari tua. Umur gue udah 43, lu berapa sih? 37. 38, ntar lagi pala 4 lu rasain. Iya, rasain. Apa bedanya? Bedanya, badan lu berubah. Apanya berubah? Ada, kalau lu pala 3, lu harus cedera dulu baru badan lu sakit. Kalau kepala 4, nggak perlu cedera buat badan lu sakit. Jadi lu tiba-tiba suatu hari, anjir kenapa sakit? Resek banget tuh. Tau nggak? Apa? Bangun tidur nih. Kan bangun tidur tuh paling enak ulet kan? Iya. Itu enak banget tuh. Lalu kalau pala 4 hati-hati. Keram. Coba lagi tiba-tiba nyut, aduh anjing. Enggak. Gak usah balik. Pokoknya jangan terlalu ketakilan dah kalau udah pala 4 Oke. bentar lagi lu ngerasain dah. Tampil. Gitu.
udah berasa tua lah, gue berasa tua karena kan Pala 4 tuh kan tua ya, tua nggak sih? Enggak. Tua Tua lah. 38 tua. Pala 4 tuh mau dibilang muda harus mati dulu. Mati muda. Mati muda. Wow. Kasihan mana masih Temen gue muda. mati, umur berapa deh? Udah banget, pakai banget lagi kan? Iya, umur 40 mau dibilang muda harus mati dulu. Gitulah. Ya soal begitulah, soal meninggal gitu. Kalau meninggal gue takut jadi konten gue kalau mati gue. Aduh. Gue malas aja gue meninggal gitu seorang selfie gitu kayak gimana ya kayak. Gue bilang gue tutup petirnya. Gue tuh kan pengen dikremasi ya. Gue juga mau dikremasi. Nah, nih lu mau dikremasi kan? Iya. Jadi gue juga kan pengen dikremasi karena gue pikir tuh kalau udah meninggal aja, nggak Iya. usah ngerepotin yang masih hidup. Nah.